Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran thumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian terhadap kitab Al-Furuq baina aqidati salafi wa aqidati al-murji'ati fil iman karya Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah. Kita masuk di pertemuan ke-33. Setelah jeda cukup lama, kita lanjutkan kembali dalam halaman ke-98. Bahasan terakhir berkaitan dengan sebagian tipu daya dan propaganda murji'ah kontemporer yang berlindung di balik ungkapan-ungkapan dan penjelasan sebagian ulama yang mereka tarik dan mereka seret, mereka manipulasi agar terkesan selaras dengan pandangan-pandangan murji'ah mereka. Kemudian mereka menyadarkan pula kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan a'immatud da'wah secara dusta. Berkata penulisnya hafizahullah, wa qad radda al-allamatu Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan rahimahullah. Syekh Abdul Latif anak dari Syekh Abdul Rahman ibn Hasan, penulis Fathul Majid syarah kitab At-Tauhid. Kama fi kitabihi Misbah Adh-Dhalam. Syekh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan punya kitab yang beliau beri judul Misbahul Dhalam. Kitab ini berkaitan dengan bantahan terhadap Utsman bin Mansur, di mana dalam kitabnya Jala'ul Ghummah an takfiri hadhil ummah, Utsman bin Mansur mengeluarkan sebuah karya kitab berjudul Jala'ul Ghummah an takfiri hadhil ummah, ai menyingkap kabut kesamaran tentang fitnah takfir, pengkafiran terhadap umat ini, ai umat Islam. Di mana dalam kitab tersebut Utsman bin Mansur yang mencitrakan diri sebagai seorang faqih Hambali, salah seorang faqih bermazhab Hambali, berkedok salafiyah di masa itu, melakukan pembelaan terhadap para penyembah kubur yang dikafirkan oleh a'immatud da'wah. Kemudian dia menulis kitab, dikesankan di sana bahwasanya madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan a'immatud da'wah itu madhab takfiri. Jadi gaung tuduhan terhadap dakwah tauhid sebagai dakwah takfir ini klasik, sebenarnya sudah lama. Sudah terjadi di sejak masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan anak keturunan beliau. Salah satunya adalah Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan, cicit dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Menyanggah dan mematahkan syubhat-syubhat yang digaungkan di masa itu, bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dakwah takfiri. Dia bukan kuburi. Yang mengatakan seperti ini bukan orang-orang sufi kuburiyun, tapi orang-orang yang berjubah fikih Hambali. Fikih Hambali ma'ruf bil jumlah, secara garis besarnya tampilannya di atas sunnah. Naam. Dia setuju, mereka setuju dengan konsep tauhid dan syirik yang digagas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi mengingkari konsep takfir dan jihad. Intinya mereka kesankan bahwasanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan a'immatud da'wah ini ghulu, dakwah takfiri. Dibantahlah oleh Syekh Abdul Latif dalam kitab beliau ini. Waqad radda al-'allamatu Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah kama fi kitabih Misbah Adh-Dhalam ala ba'dihim, membantah sebagian mereka yang mempropagandakan pembelaan terhadap para penyembah kubur. Lama atharu hadhihi syubhah, ketika mereka menggaungkan syubhat tersebut, syubhat bahwasanya para penyembah kubur itu termasuk dari kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengkafirkan mereka ini dakwah takfiri. Naam, begitu yang dikesankan. Faqad naqala fi Misbahid Dhalam kalama ahadil musyaghibin wa samahu al-mu'tarid. Beliau menukil di kitab tersebut Misbahul Dhalam sebagian statement-statement pernyataan dari salah seorang al-musyaghibin, pengacau dakwah. Tampilannya tampilan sunnah salafiyah, tapi ternyata menikam dakwah dari arah dalam. Beliau namakan dalam kitab tersebut karakteristik orang-orang tersebut sebagai al-mu'tarid. Wa nassa kalam al-mu'tarid. Kemudian Syekh Abdul Latif membawakan kalamnya sang penyanggah, sang mu'tarid tersebut, pengacau. Wa qala aidan ya'ni al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Utsman bin Mansur ini, na'am, menukil
dan menisbatkan, menyadarkan pernyataan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat bagaimana dia mengatakan. Wa qala aidan, yakni al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, lamma su'ila amma yuqatalu an-nasu alaihi wa amma yukaffaru bihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang atas apa manusia itu diperangi dan atas apa mereka itu divonis kafir, faqala an khattihi biyadihi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dengan tulisan tangannya langsung, la nuqatilu illa ala ma ajma'a alaihi al-ulama kulluhum wa huwa asyahadatani. Utsman bin Mansur bertameng dengan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri itu menulis dengan tulisan tangan beliau, menyatakan, kami tidak memerangi kecuali di atas apa yang para ulama seluruhnya bersepakat di atasnya, yaitu 2 kalimat syahadat. Siapa yang menyelisih 2 kalimat syahadat, barulah kami perangi. Apa yang ingin ditampilkan? Yang ingin ditampilkan adalah bahwasanya yang meninggalkan jinsul amal, rukun-rukun Islam yang 4 selain 2 kalimat syahadat, maka tidak diperangi. Nah, betapa serupanya malam tersebut dengan malam kemarin. Ma'asbahat al-laila bil barihah. Di hari ini pun serupa. Mereka mengatakan, para ahli waris dari Utsman bin Mansur dan yang semodel dengannya dari kalangan Murji'ah berjubah salafiyah, cukup Islam walaupun tanpa melakukan amalan sedikit pun. Lihat, ini madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidaklah diperangi kecuali mereka yang menyelisih 2 kalimat syahadat. Kalau begitu berarti madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, seseorang yang meninggalkan jinsul amal selama dia masih bersyahadat, maka tidak boleh diperangi karena dia masih muslim. Qala al-allamah Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan fi raddi alaihi. Maka cicit beliau yang jelas lebih paham dibandingkan orang-orang semodel Utsman bin Mansur ini terhadap maksud dari pernyataan dan penjelasan kakek beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Syekh Abdul Latif sendiri belajar kepada bapaknya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Mujaddid Ats-Tsani, sang pembaharu dakwah yang kedua, orang kedua setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam dakwah tauhid ini. Beliau menyanggah syubhat yang demikian itu bertameng dengan ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fal jawabu an yuqala, jawabannya dikatakan, hada rajulu min ab'adil khalqi 'anil fiqhi 'anillahi wa rasulihi wa ma'rifati muradihi wa haqa'iqi ahkamih. Laki-laki tersebut yaitu Utsman bin Mansur, yang penjelasannya telah kita kupas di Al-Adillah wal Barahin. Dia mengatakan laki-laki tersebut termasuk dari makhluk yang paling jauh dari fikih tentang Allah dan Rasulnya, dan dari memahami, mengenali maksudnya dan hakikat hukum-hukumnya, hukum-hukum syariat. Wa min ajhali khalqillahi bi aqwali ahli ilmi wa madarikil ahkam. Orang tersebut termasuk sebodoh-bodoh makhluk terhadap kalamnya, penjelasannya para ulama dan pengetahuan terhadap hukum-hukum. Wa kullu man aqala 'anillahi ya'lamu ilman daruriyan anna al-maqsuda min asy-syahadatain ma dallata 'alaihi min al-haqiqati wal ma'na. Siapa saja yang berakal memahami tentang Allah, tentang syariatnya, tentang konsep syahadat, dia pasti akan mengetahui dengan pengetahuan yang sifatnya darurat pasti bahwa maksud 2 kalimat syahadat itu adalah apa yang telah ditunjukkan oleh 2 kalimat syahadat tersebut dari hakikat dan maknanya. Dia bukan sekedar lafaz terangkai dari huruf-huruf yang dibaca atau dilafatkan begitu saja tanpa diperdulikan hakikatnya apa, maknanya apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Tidak seperti itu 2 kalimat syahadat. Wa mashtamalat 'alaihi minal ilmi wal amal. Jadi maksud dari 2 kalimat syahadat itu terkandung, tercakup padanya ilmu dan amal, itu yang dimaukan. Wa amma mujarradul lafzi min ghairi ilmin bima'nahuma wala i'tiqadin li haqiqatihima fahada la yufidul abda syai'a. Adapun sekedar qomat kamid dilafatkan tanpa disertai dengan ilmu dan pengetahuan terhadap makna keduanya, kedua kalimat syahadat, tidak pula dengan meyakini hakikat dari keduanya. Apa itu hakikat dari keduanya? Nafi dan isbat. Maka yang demikian itu tidaklah memberikan faedah kepada seorang hamba sedikit pun. Wala yukhallisuhu min syu'abi syirki wa furu'ihi. Tidak pula dapat mengentaskan seseorang dari jerat-jerat kesyirikan dan cabang-cabangnya. Hanya saja jadilah kemudian di masa ini di sisi kaum yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah ini,
kejahilan dan ketidaktahuan terhadap makna dari kedua kalimat syahadat adalah tauhid. Kenapa? Karena jahil dan bodoh tidak mengetahui makna dan tuntutan serta hakikat dua kalimat syahadat itu adalah uzur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah" dalam surat Muhammad 19. Ilmui, ketahui bahwasanya la ilaha illallah, syarat ilmu dan pengetahuan terhadap hakikat la ilaha illallah. Wa qala, dan Allah juga berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun", kecuali bagi mereka yang bersyahadat dengan hak dalam keadaan mereka mengetahui, mengilmui, tahu maknanya, tuntutannya, konsekuensinya. Fal imanu bi ma'nahuma wal inqiyadu lahu la yutasawwaru wa la yutahaqqaqu illa ba'dal ilmi. Jadi keimanan terhadap makna keduanya, dua kalimat syahadat, serta tunduk patuh terhadapnya itu tidak bisa terimajinasikan, terbayangkan, tergambarkan, tidak pula bisa diwujudkan kecuali setelah mengilmuinya. Naam, jelas. Lantas bagaimana bisa kemudian kebodohan dan ketidaktahuan terhadapnya plus ditambah dengan perbuatan kesyirikan yang dilakukannya adalah iman? Kan luar biasa, naam. Sedangkan ketidaktahuan itu saja sudah membatalkan tauhid. Bagaimana jika kemudian ditambah dengan kesyirikan? Sudah tidak tahu terhadap tauhid, jatuh lagi dalam kesyirikan. Bagaimana kemudian dikatakan bertauhid? Ini sebesar-besar tipu daya mereka. Wal hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari penggambaran terhadap sesuatu. Ketika kamu menyimpulkan sebuah hukum, kamu harus terlebih dahulu melakukan scanning dan sketsa terhadap permasalahan yang ada. Jadi hukum kamu itu tepat. Adapun jika penggambaran kamu terhadap permasalahan itu enggak tepat, ya hukumnya akan berbeda. Fa idza lam ya'lam wa lam yatasawwar fa huwa kal hadhi wa kan na'im wa amsalihima mimman la yaqilu ma yaqul. Adapun orang yang tidak mengilmuinya, tidak tahu, tidak pula tergambarkan padanya, nah, maka dia seperti al-hadhi, orang yang bicara tanpa kontrol. Ngomong tapi tidak paham apa yang dia omongkan. Ngelantur. Atau orang yang tidur menggigau. Nggak sadar apa yang dia ucapkan. Nah, dan yang semisal dengan itu dari orang-orang yang tidak memahami apa yang dia katakan. Balau hasala lahul ilmu wa fatahu as-sidqu lam yakun syahidan bal huwa kadhib. Bahkan seandainya terwujudkan ilmu tapi ternafikan padanya kejujuran, tidaklah dia teranggap sebagai orang yang bersyahadat. Bahkan dia mendustakan, termasuk pendusta. Wa in ata bihi suratan, meskipun secara lahiriah wujud surah bentuknya itu dia mendatangkan syahadat karena dia ucapkan na'am secara lahiriah. Qala Allah Ta'ala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang orang-orang munafik, mereka mengatakan, "Kami bersyahadat bahwasanya engkau adalah Rasul Allah." Bahwasanya sesungguhnya engkau benar-benar adalah Rasulullah. Kemudian Allah nafikan, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Tapi Allah nafikan, orang-orang munafik itu walaupun secara zahir lahirnya menampakkan syahadat, tapi batinnya rusak, mereka munafik, dusta. Kalau begitu sekedar melafatkan syahadat saja tidaklah serta-merta menjadikan seseorang itu teranggap mukmin muslim. Fakadzdzabahum fi qilihim. Allah dustakan mereka terhadap apa yang mereka ucapkan. Wa radda syahadatahum wa syahida ala kadzbihim. Allah tolak persaksian mereka dan Allah justru persaksikan atas kedustaan mereka. Dan Allah taukid ayat tersebut dengan inna, bi inna al-mu'akkidah wa akadal hukma bi inna al-mu'akkidah. Allah taukid hukum atas kemunafikan mereka. Allah kuatkan, tegaskan hukum atas kemunafikan mereka dengan inna al-mu'akkidah. Inna yang berfaedah taukid. Wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakadzibun wa lam ta'lil di sini. Antum lam apa? Kan harusnya bukan lam ta'lil ini kan. Lam apa ini? Hah? Ada lam taukid, lamul ibtida atau lam al-muzahlaqah. Lam al-muzahlaqah. Salah cetak mungkin ini. Wa akada al-hukma bi inna al-mu'akkidah wa lam al-muzahlaqah atau lam taukid harusnya. Lakadzibun.
Fahal yaqulu aqil innahum yashhaduna bi kalimatai al-ikhlas wa ya'tarifuna biha? Apakah ada yang mengatakan seorang yang berakal bahwasanya orang-orang munafik itu sesungguhnya mereka yashhaduna bersyahadat dengan dua kalimat ikhlas. Syahadatain, dua kalimat syahadat. Wa ya'tarifuna biha, dan mereka mengakui kalimat tersebut. Padahal Allah telah bantah. Allah telah persaksikan dengan pasti kemunafikan mereka dan kedustaan mereka. Apakah mungkin ada orang yang punya akal kemudian mengatakan orang-orang munafik itu jujur loh dalam ucapannya? Enggak mungkin, orang Allah saja sudah nafikan kok. Wa hal hadzal qaul illa raddun li kitabillahi wa khurujun an sabilil mu'minin. Adapun yang mengatakan bahwa orang-orang munafik itu telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengakuinya, tidaklah yang demikian itu kecuali tindakan membantah Al-Quran dan keluar dari jalannya orang-orang mukmin. Fa innahum mujmi'una ala i'tibari ma dallat alaihi asyhadatan min al-ma'na al-murad. Kenapa begitu? Karena kaum mukminin seluruhnya itu bersepakat bahwa yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat itu adalah apa yang terkandung padanya, ditunjukkan olehnya dari makna yang dimaukan, nafi dan isbat. Wa ana huwal maksud, itulah yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan dengan diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, bukan lafaz saja yang kosong dari maksud. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimaukan ya maksudnya, hakikatnya itu apa yang dimaukan. Dia bukan lafaz yang dikomat-kamitkan. Walam yaqul ahadun anal imana mujarrad al-lafzi min ghairi aqidatil qalbi wa ilmihi wa tasdiqihi. Enggak ada seorang pun yang mengatakan iman itu sekedar lafaz saja, tanpa diyakini di dalam hati dan diilmui dan dibenarkan. Begitu pula wa min ghairi amalin bimadlul syahadataini. Enggak ada seorang pun yang mengatakan iman itu cukup dengan sekedar lafaz itu walaupun tanpa pengamalan terhadap maksud yang ditunjukkan dan dimaukan oleh dua kalimat syahadat, kecuali Murji'ah. Na'am. Wa ma sami'tu anna ahadan qalahu illa ta'ifatan minal mutakallimina minal karramiyah naza'u al-jahmiyah fi qawlihim innal imana huwa tasdiqu faqat wa qabalu qawlahum bi annahu mujarradu al-iqrari faqat wal qawlani mardudani 'indal ummah. Kata Syekh Abdul Latif, aku tidak mengetahui mendengar ada seorang pun yang mengatakan ucapan tersebut kecuali sekelompok atau sekte dari ahlul kalam, dari kalangan sekte al-karramiyah. Naza'u al-jahmiyah fi qawlihim innal imana huwa tasdiqu faqat. Naam, kalau Jahmiyah kan iman itu ma'rifah, sekedar tahu saja. Naam, pengakuan dalam hati. Al-karramiyah tidak, al-karramiyah bahwasanya iman itu qaul saja. Al-iman huwa qaulun. Wa qabalu qawlahum bi annahu mujarrad al-iqrar faqat. Al-iqrar, kamu ikrarkan, kamu lafadzkan la ilaha illallah, cukup. Wal qawlani mardudani 'indal ummah, dua pendapat itu, gagasan pandangan Jahmiyah dan Karramiyah tentang iman semuanya tertolak di sisi umat. Walakinnahuma ahsanu wa aqrabu ila qawli ahli ilmi mimma ata bihi hadzal muftari min adami i'tibari al-ilmi wal ma'na. Perhatikan ini kalamnya Syekh Abdul Latif. Hanya saja keduanya, Jahmiyah dan Karramiyah, lebih baik dan lebih dekat kepada pendapatnya ahli ilmu dibandingkan apa yang telah dipropagandakan oleh pendusta ini. Yang dimaksudkan adalah Utsman bin Mansur ini yang berjubah berkedok faqih Hambali, berkedok Sunni, Salafi. Hanya saja gagasan dan pandangan Jahmiyah dan Karramiyah dalam konsep iman itu lebih baik dan lebih dekat kepada pendapatnya ahlul ilmi. Dari sisi apa? Dibandingkan Utsman bin Mansur tadi, dari sisi apa? Dari sisi karena Utsman bin Mansur berkedok Sunni Salafi tersebut tidak menganggap ilmu dan makna sebagai anggapan, karena jahil padanya sesuatu yang teranggap iman dan tauhid. Berarti lebih jelek keadaannya. Naam. Jahmiyah sendiri mempersyaratkan kadar minimal Islam itu ma'rifah. Jahmiyah mempersyaratkan kadar minimal Islam adalah aslul iman. Aslul iman dalam konsep dan pandangan mereka adalah ma'rifah. Cukup seseorang mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam yang berhak diibadahi, cukup, walaupun dia tidak patuhi, dia tidak tunduk padanya. Adapun Murji'ah
kekinian, mereka memandang bahwasanya kejahilan itu adalah udzur. Berarti seandainya tidak terdapat padanya ma'rifah, maka keislaman itu tetaplah sah. Jadi aslul iman itu ada walaupun tanpa ada ma'rifah terhadap iman, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Latif, walakinnahuma ahsanu wa aqrabu ila qauli ahli ilmi mimma ata bihi hadzal muftari min adam i'tibaril ilmi wal ma'na. Karena bodoh adalah udzur. Naam, sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang ustadz di Balikpapan tersebut, apakah Islam itu sah walaupun tanpa ada iman sama sekali? Naam, katanya. Berarti lebih jelek daripada Jahmiyah. Kenapa? Karena Jahmiyah sendiri mempersyaratkan ma'rifah. Sementara mereka berpendapat ketidakadaan ilmu sama sekali tentang syahadat itu sebagai sebuah udzur. Bahkan baru-baru ini ada ucapan nukilan dari salah seorang syekh di Yaman, Yahya Al-Hajuri. Dia menukilkan ada orang Yaman yang berdoa karena lama dia membujang. Dia berdoa, di lafaz doanya itu dia, ya Rabb, demi ibumu, katanya. Wahai Rabb, demi ibumu, anugerahkanlah aku istri. Nah, aku ingin menikah. Mungkin nggak seorang muslim jahil bahwasanya Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kemudian Al-Hajuri mengatakan kalau tidaklah karena jahil mungkin sudah kita kafirkan orang tersebut. Jadi bagaimana itu konsepnya? Orang Islam, naam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta agar dikaruniai istri, kemudian dia mengatakan demi ibumu. Naam. Allah tidak tergambarkan. Ya, sejak lahir dia Islam, lingkungannya mayoritas 100%-nya menisbatkan ke Islam. Naam. Jadi tidak akan pernah ada kekufuran apapun itu bentuknya kalau begitu. Wa man qara'a al-Qur'ana aw sami'ahu wa huwa Arabi al-lisan ya'lamu anna qital al-musyrikeen mu'allalun bi nafsi syirki mu'allaqun alayhi qala ta'ala wa qatilul musyrikiina kaffatan. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa qala ta'ala bara'atun minallahi wa rasulihi ila qawlihi fa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fakhallu sabilahum. Wa nahwa dhalika minal ayati ad-dallati 'ala ta'liqil hukmi 'ala nafsi syirki. Kemudian Syekh Abdul Latif membantah. Karena kan yang ditolak itu gagasan takfir dan qital. Memerangi orang-orang musyrik. Karena pada waktu itu dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab didukung oleh kesultanan. Kemudian ditegakkan jihad memerangi orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan setelah didakwahi. Nah, ini diingkari bahwasanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafir-kafirkan kaum muslimin, umat Muhammad dan memerangi mereka. Beliau membantah di sini siapa saja yang membaca Al-Qur'an atau dia mendengar dan dia memahami bahasa Arab, dia akan tahu bahwasanya peperangan terhadap kaum musyrikin itu ilahnya ya karena kesyirikan. Kenapa mereka diperangi? Karena kesyirikan. Naam. Apa dalilnya? Dalilnya di sekian ayat ini dibawakan oleh beliau, waqatilu al-musyrikina kafa. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Kenapa mereka diperangi? Ya karena mereka musyrik. Jadi keterkaitannya itu dengan kesyirikan. Wa fil hadits man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu. Dalam hadis disebutkan siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur. Tidak cukup sekedar mengatakan la ilaha illallah, dia harus amalkan, dia kufur dengan segala apa yang diibadai selain Allah, maka terjaga, diharamkan harta dan darahnya, dilindungi oleh Islam. Wa fil haditsil akhar man baddala dinahu faqtuluhu. Dalam hadis yang lain, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang murtad, siapa yang jatuh dalam kesyirikan, dia membatalkan keislamannya, faqtuluhu, perangi mereka. Naam. Wa kalamul fuqaha fi babi hukmil murtad. Begitu pula penjelasan para ahli fikih dalam bab hukum orang yang murtad. Wa qaulum faman asyraka billah. Para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih di bab hukum murtad menyebutkan kesyirikan. Faman asyraka billah. Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuk dalam orang-orang yang murtad. Wa haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ijma'a ala kufri man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa ya'buduhum wa yatawakkalu 'alaihim wa qad marra dzalika. Naam. Bahkan
dihikayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ijma'. Nukilan ijma' dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bukan kaleng-kaleng, dari hasil penelitian yang mendalam dan luasnya bacaan serta literatur beliau. Ternyata dari itu semua beliau dapati. Fuqaha semuanya dari masa ke masa bersepakat. Dari masa ke masa ijma' bersepakat. Siapa saja yang menjadikan antara dirinya dan Allah adalah perantara-perantara, dia berdoa kepadanya, menyembahnya, bertawakal kepadanya, dia kafir secara ijma'. Faqulu ma dzakara minal ityani bi lafdzi syahada wa talqin la yufidu syai'an ma'a adamil ilmi. Ini kesimpulannya. Jadi semua yang telah tersebutkan dari tindakan mendatangkan lafaz syahadat, talqin, na'am, tidak memberikan faedah sedikit pun bersamaan dengan ketidakadaan ilmu, alias jahil, kejahilan. Jadi kejahilan terhadap tauhid itu sudah membatalkan tauhid, bukan malah menjadi pembenaran terhadap tauhid. Begitu. Ini mereka yang menggaung-gaungkan al-udru bil jahli, mereka menunggangi permasalahan itu. Mereka generalisir, mereka mutlakkan, mereka tunggangi sebagian kalam ulama yang mutasyabih untuk melancarkan pandangan dan pemahaman mereka yang sesat lagi menyesatkan. Jadi sudah lama konsepnya itu sejak zaman Nabi, sejak zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan anak keturunan beliau. Tekanan-tekanan dan tudingan-tudingan framing negatif, pencitraan-pencitraan negatif dituduhkan kepada dakwah ini, itu sudah ada. Nah, ironisnya bukan dari para penyembah kubur itu sendiri. Ironisnya dari arah orang-orang yang mengkamuflasekan diri bertampil dalam tampilan sunni, salafi, ahli fikih. Tapi karena mereka tidak bisa menafikan kebenaran dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara menyeluruh, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mendistorsinya, mentahrif, menyelewengkannya dari maksudnya. Sehingga menjadi lebih moderat dalam tanda kutip, memoderatkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Naam. Merubah ajaran beliau. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.